terhenti dari kerusakan. Orang yang berbuat amal soleh terhindar dari kerusakan. Orang yang berbuat amal soleh melahirkan amalan itu kemanfaatan. Itu karakternya. Setiap beramal soleh terhenti kerusakan. Setiap beramal soleh dia akan melahirkan kemanfaatan. Sebaliknya kalau orang fasik membuat kerusakan. Setiap dia beramal tumbuh kerusakan. Setiap dia beramal pasti mendatangkan kemadharatan. Makanya dalam Al-Quran, orang yang keluar dari kerugian, orang yang beramal soleh. Artinya ketika dia berbuat mendatangkan manfaat, menjauhkan kemadharatan. Tapi kalau melahirkan kerusakan, berarti dia fasid termasuknya, membuat kerusakan. Makanya kita harus hati-hati. Nah, setiap amal soleh itu, kenapa melahirkan kemanfaatan? Kenapa melahirkan kebaikan? Karena amalan itu dipandu dengan 3 hal standarnya. Pertama, mengikuti petunjuk ilahi. Dia tidak pernah berbuat sesuatu kecuali ada petunjuk ilahi, wahyu Allah atau tuntutan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu patokan pertama. Setiap amal soleh lahir dari perintah wahyu atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tuntunannya. Yang kedua, amal soleh itu dilakukan sesuai dengan akal sehat. Menurut akal sehat, perbuatan itu menguntungkan. Perbuatan itu ada manfaatnya. Perbuatan itu tidak merugikan. Kenapa tidak merugikan? Tadi ada sandaran tuntunan ilahi atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, amal soleh itu adalah mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya ada istilah dalam ilmu fikih al-adat al-muhakkamat. Adat itu bisa dianggap menjadi hukum yang berlaku di wilayah itu sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat bertentangan syariat, wajib kita tinggalkannya. Contoh, ya misalkan ada seperti yang sudah saya pernah contohkan adalah pesta laut. Di dalam pesta laut itu ada perbuatan bikin sesajen, di mana sesajen itu adalah menghantarkan semacam perahu, di atasnya ada kepala kerbau gitu kan, dengan harapan nenek moyangnya itu bisa melindungi, nenek moyang itu bisa mensejahterakan. Nah itu gitu-gituan, itu adat yang harus dihindari. Atau misalkan dalam prakteknya misalkan yang disebut dengan sedekah bumi. Sedekah bumi itu praktek di wilayah tertentu, bila mana terjadi masa panen, maka di situ berkumpul masyarakat, lalu membuat lubang. Pada saat berkumpul itu mereka menghidangkan makanan, sebagian dimakan, sebagian dimasukkan ke dalam lubang itu dengan harapan dari bumi menuju bumi. Itu yang nggak boleh. Ya, praktek-praktek begituan gitu. Nah, itu harus dihindari. Jadi sekali lagi, amal soleh adalah buah daripada iman. Karena buah daripada iman, pasti siapapun yang melakukannya melahirkan kemaslahatan, melahirkan kebaikan, dan terhindar kerusakan. Kenapa itu terjadi? Karena dia melakukannya dibingkai, didasari pada aturan Allah dan Rasulnya, didasarkan pada akal pertimbangan akal sehat, dan juga dipertingkat kepada adat istiadat yang ada. Wa amilus solihat, banyak bisa dengan zikir ya, dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa tawasau bil haq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Jadi orang akan keluar dari kerugian kalau waktu demi waktu itu diisi dengan saling menasehati. Dimanapun ada pertemuan, di dalamnya ada misi saling menasehati, bukan menjadi provokator. Ya, mendorong-dorong orang, menumbuhkan kerusakan. Hati-hati ini, ya. Jadi watawasau bil haq itu saling menasehati. Ketika ada indikasi orang-orang yang mengarah kepada kerusakan, hati-hati di situ. Kita harus berperan sebagai apa? Faslihu baina akhwaikum, menjadi pelurus kita ini, membereskan ya. Karena kadang-kadang kerusakan itu terjadi karena memang ada orang yang mendorongnya. Seperti di zaman Nabi juga sama. Ya, di mana akan terjadi kerusakan ketika memang ada orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Nah, kita harus saling mengingatkan di situ. Wa tawasau bis sabri, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Apa sabar itu? Sabar itu bukan pasif. Sabar itu kekuatan. Jadi sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam kebaikan, artinya istiqomah menegakkan kebenaran. Ya.
Misalkan kita sholat, saling menasehati dalam kesabaran, artinya apa? Saling menasehati untuk terus mengingatkan, yuk kita sholat, yuk kita sholat. Itu adalah saling menasehati dalam kesabaran untuk melaksanakan ketaatan. Kita ngaji, udah malas-malasan, tapi kita ingat lagi, hayo ngaji, hayo ngaji. Itu menasehati, saling menasehati dalam hal kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran menjalankan kewajiban. Ya, itu namanya as-sabru, sabar dalam hal kebaikan, sabar dalam hal kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menghadapi keburukan, sabar dalam menghadapi kemunkaran. Artinya apa? Benteng, kekuatan diri, melindungi diri, membentengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam keburukan itu, terjerumus ke dalam kemaksiatan itu. Artinya apa? Kalau dalam hal kebaikan, dorongan untuk melaksanakan istiqomah di situ. Kalau dalam hal keburukan kemaksiatan, membentengi diri. Sabar itu kekuatan menahan diri, mengekang diri, itu kesabaran. Ada orang yang tadi provokasi tadi, misalkan ya mau menjelek-jelekan orang lain. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Udah, gak usah dipikirkan masalah begitu mah, gak usah dilanjutkan, kok gak ada untungnya ini dan seterusnya. Itu sabar dalam hal ya keburukan, ya saling menasihati di situ. Jadi jangan kita juga ikut terbawa di dalamnya. Nah, biasanya ini dalam ngerumpi-ngerumpi begitu ya, harus hati-hati. Kita pasang di situ akal sehat kita. Kemana kecenderungan orang ini? Kalau baik kita dukung, kalau tidak baik kita siap meluruskannya. Kenapa? Dalam rangka untuk memperkuat mengamalkan ayat ini. Yang ketiga, sabar itu dalam konteks menghadapi musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thabarat wa basyiris sabirin. Memang hakikatnya Allah akan menguji setiap manusia dengan cara apa? Kadang-kadang Allah menguji dengan cara mengambil jiwanya orang yang dicintai. Kadang-kadang Allah menguji dengan cara apa? Mengurangi misalkan sandang pangannya. Kita tidak bisa makan, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, ya nggak bisa panen karena rusak, dikirimkan kutu dan segala macamnya. Gagal panen ujung-ujungnya ya. Nah, tapi ujungnya wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ketika menghadapi musibah? Alladzina idza asobathum musibah, ketika orang-orang itu dihadapkan pada musibah sebagai ujian dari Allah, mereka penuh dengan kesadaran tauhid. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu puncaknya orang sabar. Jadi ucapan innalillahi itu adalah ucapan istirja. Ucapan istirja itu mengembalikan segala sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Innalillahi, sesungguhnya kita, kami semuanya itu milik siapa? Milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Apa maknanya kesadaran tauhid itu? Artinya innalillahi, kita milik Allah. Bayangkan oleh kita, misalkan ini satu gelas. Gelas ini milik saya. Ketika saya mengucapkan ini gelas milik saya, berarti saya punya hak memperlakukan gelas ini. Mau dikasihkan? Boleh tidak? Boleh. Mau menjual? Boleh tidak? Boleh. Mau mengganti dengan gelas yang baik? Boleh nggak? Boleh. Mau misalkan disewakan? Boleh. Mau dibelah? Boleh. Itulah milik Allah. Kita pun sama, ketika innalillahi, kita milik Allah. Mau Allah sehatkan, hak Allah. Mau Allah sakitkan, hak Allah. Mau dipanjangkan umur, milik Allah, hak Allah. Mau kita diwafatkan, hak milik Allah. Mau kita ditambahkan rizki, hak Allah. Mau dikurangi rizki, hak Allah juga. Ibarat rumah, kita punya rumah. Rumah itu kalau sudah diklaim milik kita, mau kita jual, boleh. Mau kita ganti warna, boleh. Mau disewakan juga, boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengganti cat punya rumah orang lain. Kalau menyewakan rumah punya orang lain itu tidak boleh. Karena bukan milik kita. Nah, itulah maknanya innalillahi. Jadi ketika diuji sama Allah, semakin kuat iman kita, no problem, nggak ada masalah. Kenapa? Kok bukan kita pemiliknya? Allah. Ini pernah terjadi begini ya. Ini kisah yang cukup menarik. Saya lupa namanya. Dikisahkan seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Kemudian dia itu punya anak. Suatu ketika suaminya minta izin kepada istrinya. Saya mau
berjalan keluar dari rumah. Kemudian tolong jagain anak. Pada saat suaminya sudah keluar, sudah pergi cukup lama, ternyata anaknya jatuh sakit. Kemudian si istrinya itu merawat anaknya sampai pada akhirnya dia seoptimal mungkin, namun pada ujungnya tidak tertolong. Artinya anaknya meninggal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya dihadapi dengan sebaik mungkin. Tapi dia luar biasa, penuh dengan keteguhan, penuh dengan keyakinan, dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat dia sudah meninggal, seperti hanya dia itu tidak terjadi sesuatu, dipulasara sebaik mungkin. Kemudian disimpanlah anaknya itu ya di tempat seperti hanya dia sedang tidur. Begitu datang suaminya, nah kemudian si istrinya bertanya, ya, si istrinya bertanya, pertanyaannya apa? Sederhana, wahai suamiku, saya mau bertanya. Tentang apa? Silahkan. Begini, kalau ada seseorang menitipkan barang kepada kita, lalu orang itu mengambilnya kembali, apakah kita menyerahkannya atau kita menahannya? Jawaban suaminya lancang, ya harus dikembalikan, itu kan punya hak orang. Baik kalau begitu. Pun demikian, Allah sudah menitipkan kepada kita seorang anak, dan sekarang anak kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Marah di situ. Tadi nggak apa-apa, sekarang marah besar itu. Ya, akhirnya disitulah terjadi order antara suami istri. Kenapa? Karena merasa nggak dikasih tahu dari awal, tapi diberikan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya mereka datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikanlah cerita kisahnya itu. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan apa yang kau terjadi pada malam itu, artinya memang sebelum menceritakan itu terjadilah hubungan suami istri dulu. Baru di situ diskusi. Nah kata Rasulullah, semoga apa yang kau lakukan Allah memberkatimu. Dan ternyata dari situ lahirlah anak-anak sampai saudara-saudara semuanya hafid Al-Quran. Ya, itu terjadi. Nah artinya terbukti mana yang kuat imannya, mana yang tidak. Kesedihan itu pasti ada semua orang. Akan tetapi orang yang punya kekuatan akidah yang lebih kuat cenderung lebih cepat pulih. Cenderung lebih cepat dia kembali normal ketimbang orang yang tidak punya kekuatan iman. Makanya orang yang iman semakin kuat imannya, maka semakin cepat keluar dari kerugian itu. Semakin orang lemah imannya, semakin ada dalam kehidupan stres dalam perjalanan hidupnya itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan sedikit ya mendalami surat Al-Asr ini semakin punya kekuatan iman yang kemudian diikuti dengan amal soleh. Kemudian kita saling memperkuat satu sama lain. Allah Maha tahu kelemahan orang itu, tapi dengan saling menasehati, insya Allah terjadi kekuatan. Orang yang lemah ketemu yang kuat, insya Allah akan jadi kekuatan. Orang lemah ketemu orang lemah, insya Allah menambah kekuatan. Orang sedih dengan orang sedih, pasti di situ akan terjadi sesuatu. Ya, kenapa? Karena mengungkapkan kesedihan itu kepada orang lain bagian daripada salah satu proses untuk pengurangan beban. Tapi jangan salah juga kita menceritakan kepada orang yang nggak pas, paling-paling ya diejek juga di situ. Ya harus pas. Kalau mau bicara tuh harus pas kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Wallahu a'lam bishawab, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.